mengajarkan teknik chatbot ini kepada anak-anak, kepada murid-murid kami, para guru, para siswa di Indonesia tersebut, mereka bisa memberikan sebuah konten yang bersifat sangat lokal konten seperti itu. Jadi pembahasannya, penggunaan meme, penggunaan emoji itu disesuaikan agar sesuai banget dengan kultur sebagai orang Indonesia seperti itu. Dan yang kita kaget itu sebenarnya seperti ini Bapak ya, banyak sekali konten-konten chatbot yang oleh orang-orang Indonesia itu akhirnya sangat berkualitas tinggi dan diminati oleh selain pemerintah kami di Indonesia, pemerintah orang luar juga. Jadi sekarang template yang dibuat ini adalah template chatbot buatan komunitas kami di Indonesia dan digunakan oleh komunitas luar sampai ke Afrika seperti itu. Jadi untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung, kami tidak hanya berperan sebagai pembuat, kita semua bekerja sama sebagai komunitas Bapak Ibu. Jadi harapan kami nanti bagaimana Bapak Ibu bisa menggunakan template ini memodifikasikan untuk sesuai dengan perilaku atau attitude, perilaku atau gaya pembelajaran di tempat Bapak Ibu masing-masing, dan nanti karya Bapak Ibu bisa fitur ke dalam komunitas global kami, atau bahkan fitur ke Mas Menteri langsung ya, karena memang Mas Menteri sudah mulai tertarik dengan chatbot buatan orang Indonesia, komunitas kami, supaya nanti bisa membagikan inovasi yang Bapak Ibu buat guru-guru lain di seluruh Indonesia seperti itu. Jadi sekarang ada beberapa template. Yang pertama Acita. Acita ini adalah bot untuk belajar biologi, belajar tumbuh-tumbuhan. Format seperti yang Mbak Devana sudah jelaskan ini bisa digunakan untuk pembelajaran bahasa Inggris, bahkan matematika pun seperti Blagoras segala macam. Banyak sekali, ada beberapa komunitas kami yang sudah chatbot Acita itu dari chatbot tumbuhan menjadi chatbot matematika ya, Mbak Devana ya, untuk Pitagoras kalau nggak salah ya. Dan ada juga chatbot Mahe yang tadinya digunakan untuk belajar bangun ruang dipakai untuk pembelajaran non matematika seperti itu, karena mereka iya saya suka format tampilan gambarnya. Jadi dalam pelatihan ini Bapak Ibu nggak usah khawatir, kayak saya tidak mempunyai background IT, bisa nggak kita mempelajari membuat chatbot sendiri? Jawaban singkatnya adalah bisa. Apakah jawabannya kami tidak bisa menjamin? Sebenarnya mudah, tapi perlu seperti itu. Jadi perlu kegigihan dan perlu konten-konten supaya teksnya berbeda. Sulit, sebenarnya tidak terlalu sulit, perlu effort, perlu. Dan apakah anak-anak non-IT bisa membuat, non-programmer bisa membuat hal seperti ini? Sudah Bapak Ibu, karena chatbot Acita sendiri dibuat oleh teman-teman kami atau komunitas AI for Impact yang background-nya itu bukan dari pemrograman atau bukan dari computing. Jadi ada yang dari sosial, ada yang dari background pendidikan, bahkan Mbak Devana sendiri background pendidikan sedang membuat chatbot baru ya Mbak Devana ya, untuk mengakselerasi riset pendidikan dari Universitas Indonesia ya Mbak Devana. Iya seperti itu. Jadi yang dibutuhkan itu hanya kreativitas Bapak Ibu. Tapi untuk chatbot tersebut kami sudah berusaha semaksimal mungkin agar programmingnya itu sangat minim, tapi pembuatan kontennya itu sangat maksimal. Jadi kami sangat menunggu proses Bapak Ibu. Nanti kita akan bahaskan lebih lanjut tentang proses teknisnya. Seperti itu. Oke, mungkin boleh lanjut lagi ke Mbak Devana. Mohon maaf tadi saya mengganggu sedikit. Ya, nggak apa-apa, Kak Kris. Terima kasih atas tambahan dan koreksinya. Kita lanjut lagi ya. Tadi memang Mahe sudah hampir selesai jelasannya. Di sini skor langsung diketahui. Jadi,
kita apa aja sih yang akan dipelajari selama Train the Teacher sekarang. Yang pertama akan mengubah desain yang ada dalam chatbot. Di sini kita akan mengubah avatar, background, deskripsi singkat dalam chatbot. Lalu yang kedua kita bisa mengurangi dan juga memodifikasi kuis. Kita bisa menambahkan kuis serta menentukan jawaban benar tiap soalnya. Lalu yang terakhir bisa melihat dan mengkolektif hasil kuis. Akan ada report dalam bentuk tabel, bisa di copy paste ke dalam Microsoft Spreadsheet atau Microsoft seperti itu. Ya, sudah cukup sekian penjelasan dari saya. Ya. Mungkin sekarang kita ke sesi tanya jawab. Ini hanya sesi pertama, Bapak Ibu. Jadi kita sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, mungkin kita bisa menampung pertanyaan dari Bapak Ibu. Kita ada satu pertanyaan dari Ibu Farah. Avatar itu apa sih, Kak? Mungkin Mbak Devana bisa menjawab. Oh iya, baik. Jadi avatar itu seperti gambar chatbotnya. Jadi misalnya kita sedang membangun chatbot, ada gambar kecilnya gitu loh, seperti foto profil gitu. Nah, itu yang disebut avatar, Ibu. Seperti itu. Jadi yang kita maksud bukan avatar Legend of Aang atau avatar yang berwarna biru ya, Bapak Ibu. Jadi ini avatar itu dalam arti profil. Jadi kalau misalnya ini. Ya, mungkin saya juga bisa melanjutkan sebelum kita ke sesi selanjutnya juga. Iya, betul. Ini justru saya akan baru melakukan hal ini, bisa kasih contoh chatbot in action. Jadi mungkin saya bisa izin untuk di share screen. Jadi saya mungkin Mbak Deva close dulu ininya screen-nya. Sekarang kita akan menunjukkan bagaimana chatbot itu muncul, bagaimana sih bentuk chatbot itu sendiri. Jadi di sini saya akan sebenarnya 3 chatbot yang mempunyai format yang sedikit berbeda, cuman semuanya bisa dilakukan dalam waktu pelatihan kami. Semuanya bisa dilakukan dengan konsep yang kami ajarkan. Jadi tentu saja Bapak Ibu, ada beberapa Bapak Ibu yang sudah mengeksplor Acita. Ini kita akan di tempat yang akhir. Saya ingin menunjukkan 2 tipe chatbot yang bisa dilakukan yang sudah dibuat oleh anak-anak kami. Jadi pertama itu adalah chatbot Bineka. Chatbot Bineka ini sekedar background merupakan karya 3 alumni AI for Impact yang mendapatkan endorsement atau mendapatkan dukungan dari Mas seperti itu. Jadi chatbot Bineka ini adalah chatbot untuk mengajak berpetualang secara virtual, mempelajari 6 agama dan kepercayaan seperti itu. Jadi mungkin nanti saya akan share linknya setelah ini, dan ini bisa diakses lewat internet. Dalam arti tidak perlu mendownload, kita tidak harus peduli anak-anak kita tuh memakai handphone seperti apa. Bersifat website, semua handphone dan laptop bisa mengakses chatbot Bineka secara gratis tentunya. Jadi pertama-tama Bapak Ibu, untuk mengetahui siapa yang mengunjungi chatbot Bineka ini, mereka buat sebuah kode kelas dan nama akun. Jadi depannya ketika Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu itu guru dalam satu sekolah, punya 3 kelas dan 20 murid per kelas, Bapak Ibu bisa nama-nama kelas, nama-nama muridnya, supaya nanti Bapak Ibu bisa mengerti siapa saja yang sudah mencoba dan mengerjakan kuis chatbot Bineka ini. Itu. Nah, chatbot Bineka ini spesial. Banyak feedback dari murid-murid yang menggunakan chatbot Bineka ini adalah mereka tidak merasa menggunakan chatbot Bineka ini seperti belajar. Walaupun sebenarnya chatbot Bineka ini itu pelajaran agama dan multikultural seperti itu, atau itu kebinekaan yang merupakan kurikulum baru yang sedang di-endorse oleh Mas Menteri. Jadi formatnya adalah mereka itu seperti berpetualang di taman mini. Jadi misalnya, jadi mereka pergi berpetualang, lalu chat memberikan sebuah tiket masuk. Ini dengan format gambar, sangat mudah menggunakan ini. Lalu mereka bisa mengunjungi
6 teras agama, dan 2 teras aliran kepercayaan. Apa yang tim Mendikbud suka dari sini adalah mereka itu seperti berpetualang. Mereka tidak ada bedanya membaca dengan misalnya, ayo kita belajar IPA materi 21 tentang atau agama materi 2 baru tentang agama Kristen dan dan tentang makanan khas agama Kristen. Mereka tidak melakukan seperti itu. Apa yang mereka lakukan adalah mengemas konten itu seperti berpetualang di taman mini. Jadi mereka bisa masuk dan gaya bahasanya itu seperti bahasa percakapan dan bisa memilih teras agama. Jadi misalnya kita memasuki teras agama Islam seperti itu. Nanti mereka masuk dan mereka bisa membaca kamus dan semuanya dibuat seperti naratif. Jadi mereka memasuki masjid dan mereka diseleh Pak Kiai seperti itu. Jadi di sini esensinya adalah bagaimana caranya mereka bisa menimba ilmu seperti mereka tuh membaca dongeng seperti itu. Ini karena memang chatbot itu bersifat conversational, bersifat percakapan, jadi kemasan tersebut bisa seperti kemasan percakapan. Walaupun esensinya mereka bisa mempelajari 3 hal: makanan harian, ritual peribadatan, dan filosofi dan dinamika. Seperti itu. Konten dan materi. Cuman dikemas dengan sangat ramah. Jadi awal-awal mereka diberikan kuis kejutan. Tugasnya apa? Supaya mereka bisa mengetahui apakah siswa sudah mengetahui ilmunya sebelum menggunakan chatbot. Jadi bisa direkod Bapak Ibu tentang kayak penaikan ilmu pembelajaran sebelum dan sesudah chatbot. Jadi menurut apa Hari Raya Agama Islam? Mungkin saya bisa menjawab sendiri. Jawabannya belum benar seperti itu. Lalu setelah itu diberikan sebuah cerita. Saya tiba-tiba keadaan berubah menjadi sangat ramai, suasana Idul Fitri, ya ketupat. Lalu Pak Kiai bertanya, kenapa ya Idul Fitri itu identik dengan ketupat seperti itu? Lalu itu karena ketupat merupakan sajian khas dalam tradisi Idul Fitri. Jadi di sini sebenarnya mereka tuh belajar tentang agama, tentang hari raya, makanan hari raya agama Islam, tapi itu kemasan menyenangkan, seperti cerita, seperti itu. Ini salah satu style yang dibuat oleh anak-anak kami, dan sekarang ini sudah dipakai oleh 1000 diakses 1000 kali. Dan sudah di-cloning sebanyak dari 10 cloning yang dibuat oleh guru-guru, yang di-download guru-guru lain dan dipakai di sekolah mereka masing-masing. Jadi seperti itu. Jadi mengganggu paham. Ketika mereka selesai mengajar, diberikan tes. Seperti ini. Berikan ujian. Apa saja tradisi atau sajian khas itu ada. Apakah saya bisa mengerti ketika saya membaca konten? Nah, ini diuji lah Ibu. Jadi mereka tahu apakah benar-benar nggak sih anak-anak memperhatikan hal konten yang baru diajarkan. Lalu diberikan aplikasi juga, lalu selesai. Jadi ini chatbot bentuk petualangan. Ada juga chatbot lain yang lebih ke pemaparan materi, cuman dengan konten interaktif seperti itu. Ya. Ya. Nah, jadi ini merupakan chatbot Mika, dan iya benar Bu, ini semuanya peragaannya dari memasuki. Seperti saya menggunakan, jadi sebenarnya banyak sekali chatbot buat, ada sekitar 60. Coba ya saya share. Ya. Ada sebenarnya lebih dari 100 chatbot, cuma hanya 60 yang terbaik yang kami filter untuk diperlihatkan. Ada juga chatbot untuk belajar bangun ruang. Ya, jadi mengunjungi websitenya, lalu mereka bertanya jawab.
Jadi seperti lihat, sebenarnya sama ya Bapak Ibu ya, ini seperti mereka itu bercakap-cakap dengan teman dan bahasanya bisa dibuat sekasual mungkin. Jadi mereka juga ada 3 bagian, sangat straightforward, sangat terorganisir lah, beda sama style pendongengan seperti itu. Jadi misalnya saya hitungan dan saya ketahui tipe bangun ruang misalnya. Jadi bisa dilihat ada 5 segitiga. Mau tanyanya apa? Follow apaan? Biasanya ini tuh format bukunya itu adalah format buku yang sangat tebal. Tapi dengan chatbot, daripada mereka membuka buku yang sangat tebal, kita berinteraksi secara percakapan. Jadi masukkan data-data 5 segitiga, misalnya alasnya 10, tingginya 5, dan 3. Unitnya meter, meter. Ya, dan ini hasilnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa melihat sebenarnya dari chatbot ini mereka tuh tidak membantu navigasi dari berbagai macam konten. Ya. Jadi daripada mereka konten sebenarnya kalau dijabarkan itu Bapak Ibu, ini bisa menjadi satu buku. Mungkin satu untuk konten kelas 3 SD atau kelas 2 SD. Tapi dengan chatbot, dan mereka melihat dan menavigasi halamannya sendiri-sendiri, mereka itu bisa diberikan panduan seperti ini. Kalau segi panjang, saya melihat luas screen-nya seperti ini. Itu. Kalau saya kembali, saya mau tes pengertian saya bisa melakukan quiz. Seperti itu. Jadi mereka bisa menjawab, kalau mereka jawabannya salah, akan diberitahu, kalau jawabannya benar, akan diberikan indikasi. Ini terserah Bapak Ibu mau diberikan jawabannya langsung, tidak. Jadi, seperti itu kira-kira stylenya. Yang ketiga, oke, ada pertanyaan ya. Apa kelebihan program ini? Oke, tadi sebab yang Mbak Devana sudah buat, sudah berikan. 3 permasalahan yang paling utama itu adalah pertama, pembelajaran interaktif memakan kuota seperti itu. Kedua, anak-anak sekarang fokus karena kalau mereka disuruh membaca buku yang sangat tebal, boro-boro mereka membaca bukunya itu mereka harus diberikan motivasi untuk belajar. Itu kurangnya motivasi belajar karena memang mereka tidak attention span mereka sangat. Yang ketiga itu kita tidak bisa memonitor pembelajaran siswa kalau kita menggunakan buku. Dalam arti kita harus memberikan kuis, kita suruh mereka mengerjakan tugas tersebut, baru ketahui kelemahan anak-anak tersebut. Di mana poin mereka, di mana kita mengerti. Which is memakan banyak waktu dan sangat manual. Dengan chatbot, apa yang bisa dilakukan adalah tadi seperti mungkin sekarang saya demokan ke dalam Acita. Saya bisa ketika saya membuat konten, saya bisa memasukkan latihan ke dalam konten tersebut. Seperti ini misalnya. Konten ini ketika saya menjawab hal ini benar, saya bisa mengetahui apakah mereka benar atau salah. Seperti itu. Dan ini pun bisa, dan informasi ini akan langsung ke dalam akun Bapak Ibu dan mengetahui apakah anak tersebut pertama sudah mencoba kuisnya dan kedua apakah jawabannya benar tanpa harus menggunakan misalnya kata-kata atau menggunakan latihan soal sendiri seperti itu. Jadi itu kelebihannya. Dan tadi setelah dilihat sebenarnya apalagi untuk pembelajaran agama yang sebenarnya sangat panjang ya Bapak Ibu ya. Kami tuh jumlah konten ini ketika kami translasi ke dalam sebuah buku itu bisa sekitar 60 halaman seperti itu. Cuman karena memang kita formatnya percakapan, kita tidak memaksa anak untuk membaca satu buku sekaligus. Kita memberikan untuk memberikan penjelasan secara percakapan, which is lebih
santai seperti itu. Jadi itu kelebihan kedua. Dalam arti kita bisa meningkatkan minat pembelajar dan tidak membuat belajar itu menakutkan dengan memberikan buku menyuruh mereka belajar mandiri seperti itu. Ya, ini saya senang sekali banyak pertanyaan. Tadi Aisen juga Bapak Ibu mungkin boleh langsung bertanya, unmute dan bertanya. Ya, saya Kak. Baik, Kita tahu kalau misalnya style anak itu beragam kan ya, audio, kinestetik ya. Apakah di sini ada memfasilitasi atau menyembatani anak-anak dengan gaya belajar audio? Karena saya mendengar ya percakapannya atau gimana gitu. Baik, sebenarnya dari sini pun kami bisa ada beberapa versi yang biasanya juga. Cuman yang memang karena dari guru-guru kami kan anak-anak itu belajar secara visual, jadi mereka tidak membuat audio file-nya. Tapi mungkin saya bisa tunjukkan lagi ada beberapa chat yang memang fokusnya itu ke dalam seperti fokusnya audio. Sebentar ya. Ada yang ada beberapa yang ya ini. Coba saya stop share supaya terdengar audionya. Nah, jadi yang ini itu chatbot belajar Inggris dengan format audio. Seperti itu. Jadi ketika mereka itu, ini artinya mereka belajar Inggris dengan metode dongeng dan metode cerita. Nah, dari pembuat ini mereka feedback mereka kadang-kadang untuk membaca sepanjang ini perlu mereka tuh tidak bisa fokus. Jadi mereka lebih prefer mendengarkan dan menjawab pertanyaan setelah mendengarkan. Jadi dari sini anak-anak kami membuat audio untuk membacakan kontennya. Jadi seperti ini. There once lived a human, a wasson to be exact. They went somewhere for a walk until suddenly they got thirsty. Beside a fresh log, there was a vending machine. They were to buy one of the beverages, but couldn't. It was the vending machine didn't accept their currency. Ya, jadi seperti itu. Lalu dari konten ini pembuat chatbot ini anak itu untuk menjawab, untuk memberikan tell me a lie, memberikan suatu hal yang tidak benar atau bohong seperti itu. Ya, nah jadi ada sebenarnya bisa Bu Farah bisa kita mengcater untuk yang bersifat audio, cuman untuk format audio yang kami belum. Ini mungkin salah satu yang chatbot yang sangat audio-centric ya, karena membuat chatbot itu ingin juga mengajarkan anak-anaknya itu cara percakapan bahasa Inggris yang benar, pronunciation yang benar, seperti itu. Cuma untuk chatbot kebanyakan formatnya itu masih bersifat format visual, karena kadang-kadang feedbacknya adalah anak-anak juga nggak sabar untuk mendengarkan seluruh kontennya. Jadi mereka lebih cepat baca. Tapi dalam audio sebenarnya bisa tergantung dari style yang Bu Farah ingin lakukan. Nanti kita bisa diskusi lagi. Mau seperti apa, nanti kita akan beritahu caranya untuk video. Bisa saja Bu Farah semua konten ini bisa dihapus dan hanya berbasis video juga, gitu. Jadi itu tidak untuk pendidikan, tapi untuk chatbot kami yang dari Singapura, memperkenalkan objek wisata dengan petua audio. Itu juga bisa sebenarnya. Jadi tergantung bisa dan tergantung dari imajinasi dan apa yang Bu Farah ingin lakukan. Format ini semua bisa dihapus dan bisa dirombak sebanyak mungkin, seperti itu. Apakah menjawab Bu Farah atau saya perlu jelaskan atau ada hal yang kurang jelas? Ya sudah cukup sih.
kan kalau misalnya kita merujuk ke Merdeka Belajar seperti, dan sepertinya guru di sini dituntut untuk bisa kebutuhan belajar setiap siswa, ya kan. Jadi misalnya materi itu kita bisa menyiapkan semua gaya belajar anak gitu loh. Jadi kan berarti ya kalau misalnya bisa satu materi 4 gaya belajar atau 3 gaya belajar paling tidak, itu memang kerja berat untuk kita. Tapi kalau misalnya ada cara untuk menyederhanakan, maka itu akan lebih baik seperti itu. Baik Bu. Mungkin pertanyaan yang lebih yang harus dijawab itu sebelum kita mengasihkan dalam teknologi, Bu. Mungkin pertanyaan yang biasanya saya tulis sering itu adalah bagaimana kita menggabungkan unsur visual, audio, sensorik supaya murid tersebut tuh paham. Kadang-kadang Bu, ada beberapa chatbot yang mereka memberikan musik, tapi musik itu menjadi sebuah gangguan, bukan jadi sebuah membantu fokus seperti itu. Jadi dari sini pun pengembang chatbot menggabungkan audio sebagai membaca pronunciation-nya, menggunakan visual simple, memberikan menghilangkan rasa bosan, dan visual dalam arti teksnya juga untuk supaya pembaca bisa mengetahui, oh dia ketika dia membaca The Human itu tulisannya seperti ini, THEHUMAN. Jadi mungkin pertanyaan yang lebih adalah bagaimana kita bisa mengintegrasikan audio, sensorik, dan visual supaya itu jelas dipahami oleh siswa. Seperti itu yang lebih sulit dibandingkan bagaimana caranya masukin video atau audio. Menurut saya sih seperti itu. Ya. Baik. Iya. Oke, mungkin jadi mungkin saya ke yang lain juga, Bu, untuk pertanyaan Pak Ibrahim. Terima kasih penyampaiannya. Saya ingin menanyakan apakah chatbot ini akses untuk teman berkebutuhan khusus sebagai media dalam belajar? Ada kemarin kalau nggak salah ada juga ada yang membuat chatbot untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Coba ya saya lagi. Jadi sebenarnya ada juga, dan sebentar ya saya coba scroll, ada juga chatbot. Carolbot ya. Jadi ini chatbot digunakan untuk belajar untuk tunagrahita seperti itu, untuk mengenal buah dan sayur. Jadi sebenarnya untuk chatbot ini bisa menjawab, membantu untuk siapapun, tapi yang perlu diperhatikan bukan di teknologinya, tapi lebih ke desain formatnya seperti itu. Jadi untuk tunagrahita sebenarnya format seperti apa sih, pembelajaran seperti apa yang paling sesuai. Jadi kembali juga seperti poin sebelumnya, sebetulnya itu bisa suitable untuk siapapun. Tapi yang harus dipikirkan adalah konten seperti apa yang sangat optimal untuk anak tersebut gitu, untuk target audience anak tersebut. Untuk tunagrahita kemarin yang mereka buat adalah mereka tidak mau pembelajaran itu terlalu complicated. Mereka mau pembelajarannya simple, memperkenalkan sayur kol atau yang lain dengan metode gambar. Karena anak tunagrahita tersebut perlu yang lebih simple seperti itu. Pertanyaan ini ketika kita lihat chatbot untuk tunagrahita itu, pertanyaannya sendiri pun sudah lebih simpel, Pak Ibrahim, dibandingkan dengan tadi misalnya chatbot belajar matematika. Jadi kembali lagi, jawabannya untuk siapapun bisa. Tapi yang dipikirkan bagaimana target audiens tersebut belajar, mana cara mereka belajar, dan setelah mereka mengetahui, baru kita membuat konten yang sesuai dengan gaya belajar tersebut. Seperti itu. Chatbotnya bisa sangat fleksibel. Justru yang dipikirkan adalah seberapa banyak pengertian bagaimana cara anak tersebut belajar. Dan itu perlu kreativitas yang cukup. Dan
studi yang cukup dalam ya dari pihak masing-masing. Oke. Ya. Oke, dan ini dari Bu Nona juga, saat buka chatbot Bineka, contoh kita harus memasukkan kode. Nah, jika kita ingin menggunakan dalam pembelajaran Pak untuk mendapatkan kodenya. Nah, ini kita akan pelajari Bu Dona di meeting selanjutnya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah membaca panduan, kita sebenarnya ada dua versi chatbotnya. Yang pertama chatbot versi bebas dan versi kelas. Chatbot versi bebas artinya, jadi mungkin saya langsung ke panduan teknisnya ya Bapak Ibu ya, jadi kita bisa langsung melihat mana gitu untuk penjelasannya. Chatbot versi bebas, sebentar ya, coba saya scroll lagi. Itu mereka tidak harus masukkan kode. Anak-anak tidak masukkan kode dalam arti chatbot yang sudah buat itu bisa diakses oleh siapapun yang bisa mengakses mempunyai browser internet seperti itu. Tapi kelemahannya karena kita tidak memintakan kode, kita tidak tahu yang mengakses itu siapa, apakah anak ibu sendiri atau di luar sekolah atau kelas Bapak Ibu. Nah, jadi untuk versi bebas ini sebenarnya dan ini pun bisa di chatbot Acita yang dilakukan sekarang itu sudah versi bebas sebenarnya. Jadi tidak harus memasukkan kode. Nah, pertanyaannya adalah kenapa beberapa chatbot itu menyuruh anak-anak memasukkan kode? Jawabannya adalah untuk chatbot yang memerlukan kode itu alasannya adalah mereka memonitor progres pembelajaran anak mereka gitu. Jadi ketika menggunakan chatbot, saya mau tahu ini anak yang pakai chatbot siapa? Apakah anak kelas 1, kelas 2, atau kelas 3? Dan namanya siapa? Tujuannya adalah ketika mereka selesai menggunakan chatbot dan mereka menjawab kuisnya dengan baik, kita mendapatkan laporannya Bapak Ibu. Kita mendapatkan laporannya dan kita mengetahui hasil laporan dari nilai dari setiap anak yang chatbot. Bagaimana cara mengaksesnya itu yang menentukan Bapak Ibu. Kita akan ajarkan di sesi ini. Nanti Bapak Ibu apa yang dilakukan adalah Bapak Ibu bisa membuat kelas ID dan user ID. Dalam arti kalau Bapak Ibu 3 kelas dan setiap kelas ada 20 murid, Bapak Ibu bisa membuat 3 kelas di dalam sistem Bapak Ibu. Dan setiap kelas itu Bapak Ibu bisa mencantumkan nama-nama murid dalam kelas tersebut. Untungnya adalah ketika nanti Bapak Ibu bilang, ayo sekarang di pembelajaran mandiri, saya ingin tugas, ayo coba kerjakan soal 1-10. Nanti Bapak Ibu bisa mengetahui gitu, oh nanti kelasnya mereka masukin username, mereka dari kelas 3 dan namanya Doni dari kelas 3A misalnya. Nanti kelihatan Bapak Ibu, Doni kelas 3A sudah kan kuis 1-10 dan mereka jawab benar 5, salah seperti itu. Jadi itu namanya penggunaan chatbot versi kelas dan pemasukan kode itu digunakan supaya Bapak Ibu bisa mengetahui yang menggunakan chatbot itu siapa dari kelas dan siapa namanya seperti itu. Apakah menjawab Ibu Dona untuk penggunaan chatbotnya? Iya baik, terima kasih. Iya benar Pak, sudah terjawab. Baik. Terima kasih pertanyaannya. Oke, ini mungkin kita pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu ya sebelum kita sesi teknis. Bagaimana menggunakan teman dalam chatbot? Mungkin Bu Lilik bukan lagi maksud pertanyaannya. Ya, makasih Pak. Maksud mengundang Pak, bukan menggunakan. Mengundang teman kan. Jadi saya sudah nyoba chatbot. Terus saya klik itu ternyata hanya saya belum tahu caranya sehingga kita bisa berkomunikasi Pak. Mengundang teman dalam arti teman bisa berinteraksi dalam chatbot tersebut ya Bu Lilik? Betul Pak. Oke, baik. Untuk seperti itu karena memang chatbot ini digunakan untuk pembelajaran mandiri ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa mengundang teman dulu dalam ini. Karena sebenarnya bisa programmingnya sistemnya terlalu kompleks Bu. Jadi untuk sekarang apa yang akan dalam chatbot itu kita tidak bisa memasukkan
manusia dalam interaksi, semuanya di setting langsung dari chatbotnya. Jadi untuk sekarang belum bisa mengundang teman untuk menjawab pertanyaan dalam chatbot tersebut sih. Ya Pak, terima kasih Pak. Baik, baik. Ya. Oke Bapak, untuk pertanyaan itu kita tutup dulu. Kita langsung ke dalam sesi teknis. Tapi sebelum itu saya juga Bapak Ibu, apakah sampai sekarang sudah masih oke atau sudah terlalu banyak kontennya, atau mana Bapak Ibu? Mungkin boleh tunjuk tangan, mungkin boleh raise hand juga siapa yang semangat belajar. Raise hand Bu dari Zoom-nya, siapa yang masih semangat? Raise hand. Oke, 1, 2, 3, 4, 10 nih, 11 semangat sekarang. Ayo Bu, kita 54 orang. Oke, Ibu Rostina sudah semangat sekali ini, sudah angkat tangan dan sudah lanjut. Oke, lanjut, semangat. Baik. Oke, sudah 14 ya. Ayo, mungkin yang lain boleh raise hand juga. Lanjut. Oke, bagus, baik. Jadi memang sangat Bu ya, karena memang ini pelatihan teknis. Jadi kita akan langsung lanjut untuk menjabarkan prosedur teknisnya masing-masing. Kalau penjelasan saya terlalu cepat dan penjelasan saya masih terlalu kurang dimengerti, tidak usah khawatir Bapak Ibu. Semua hal yang saya ajarkan hari ini dapat dilihat lagi dan panduan seperti itu. Yang saya lakukan hari ini adalah untuk memberikan demo untuk melakukan hal tersebut. Jadi nggak usah khawatir kalau Bapak Ibu terlalu cepat, boleh refer ke buku panduan dan mengikuti panduan oleh Mbak Devana seperti itu. Jadi untuk sesi pertama ini adalah Bapak Ibu sudah mendaftarkan diri dulu dalam akun chat. Jadi untuk yang belum mendaftarkan, tinggal ikuti saja persiapan 1, membuka browsernya, masukkan kode pendaftaran, lalu akhirnya berhasil mendaftarkan. Jadi saya langsung masuk saja ketika Bapak Ibu sudah berhasil mendaftar. Kita buka saja buku panduannya supaya bisa refer. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu mendownload template untuk yang selesai? Jadi Bapak Ibu melihat kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan message seperti ini, berarti Bapak Ibu sudah berhasil mendaftarkan. Sekarang kita ingin mendownload template-nya supaya diotak-atik, supaya bisa diganti konten-kontennya seperti itu. Gimana caranya Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa lihat ke Labs. Bapak Ibu untuk melihat template itu jangan masuk ke dalam Labs ini. Ini itu kita mengajarkan cara membuat chatbot dari awal. Dari awal berarti dari seperti itu. Sebenarnya bisa, cuman untuk sekarang supaya lebih mudah. Daripada kita bikin dari awal, lebih baik Bapak Ibu mendownload dari template. Dan ini sebenarnya kita sudah cukup banyak template. Jadi tadi saya perlihatkan Kak dan Mahe dan Acita, ini semua bisa di-download secara gratis dan bisa di-download langsung ke dalam akun Bapak Ibu. Gimana cara downloadnya? Klik template, klik Acita, download lagi. Seperti itu. Download. Nanti Bapak Ibu lihat, oh download completed. Jadi seperti ini ya. Download seperti ini. Lalu Bapak Ibu kembali ke dalam AutoCAD dan membuka file Explorer di sini. Di sini ya, bukan file Explorer yang di komputer Windows Bapak Ibu ya, file Explorer Chatbot University ini. Dalam browser internet Bapak. Diklik. Dan dari sana Bapak Ibu bisa melihat namanya file bernama Acita seperti ini. Kalau saya filenya banyak Bapak Ibu karena saya banyak bikin chatbot, tapi untuk Bapak Ibu sendiri harusnya akan bermunculan template bernama AI1. Bapak Ibu bisa klik dan Bapak Ibu bisa pertama-tama chatbot.
Jadi untuk sekarang Bapak Ibu kita belajarnya secara bertahap ya Bapak Ibu. Jadi sebelum kita mengajarkan Bapak Ibu cara mengubah konten yang lain, jangan diubah-ubah dulu yang lainnya. Jadi kita fokus ke satu hal, ke prosedur satu. Jadi jangan melengkap ya Bapak Ibu, karena kalau melengkap takutnya ada hal-hal yang Bapak Ibu kurang mengerti. Jadi untuk sekarang Bapak Ibu melihat hal banyak sekali teks seperti ini. Untuk sekarang jangan abaikan saja teks-teks yang Bapak Ibu tidak harus ubah. Karena sebenarnya Bapak Ibu tidak harus mengubah semua. Oke. Tugas pertama kita adalah bagaimana caranya Bapak Ibu bisa mempublish atau membuat Acita versi Bapak Ibu sendiri. Seperti itu. Caranya seperti apa? Jadi saya ulangi dari awal. Klik RI Acita, klik chatbot, dan klik main.m. Jadi main.m ini adalah file untuk mempublikasi chatbot Bapak Ibu. Seperti itu. Cara publishnya gimana? Cukup mudah, klik saja publish. Sukses. Nah, untuk kedepannya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengubah kontennya, menambahkan kuis untuk yang lain, supaya hanya bisa di-save dan dipublikasikan, Bapak Ibu harus kembali ke main.m dan mengklik tombol publish ini. Artinya adalah ketika sukses mengklik publish, Bapak Ibu dapat menghasilkan chatbot sendiri seperti ini. Chatbot Acita versi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu perhatikan kalau Bapak Ibu mempublish ini, kalau Bapak Ibu linknya ini beda. Linknya ini sesuai dengan username Bapak Ibu. Ini artinya ketika Bapak Ibu menggonta-ganti atau merombak konten chatbot ini, maka yang konten yang dirombak itu adalah konten chatbot Bapak Ibu, bukan konten chatbot dari Acita yang sudah di-download. Jadi Bapak usah khawatir, apapun perubahannya akan tersimpan dalam Bapak Ibu sendiri, bukan ke yang lain. Jadi sampai sini dulu Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Baik, maaf kalau belum mendapat invite code-nya, bagaimana mendaftarnya ya Pak? Invite code-nya sudah kami publikasikan sesuai dengan pendaftar yang dari pukul siang tadi. Jadi kalau belum mendapatkan invite code-nya jangan usah. Ya, terima kasih. Terima kasih Alia sudah di-share. Saya juga salah satu panitia revolusi edukasi dari AI for Impact. Nanti kalau kalau belum dapat invite code-nya boleh di-share akan kami setelah sesi ini. Seperti itu. Baik, Bu, cukup dipahami. Yang lain bagaimana Bapak Ibu? Apakah masih cukup sih untuk mempublikasikan chatbotnya dulu? Cukup, Pak. Jelas, Pak. Baik. Oke, baik. Sip, kita gas dulu ya, berarti ya. Ini masih, karena ini masih cukup, jadi kita satu persatu. Nah, tahap kedua, kan Bapak Ibu pasti mempunyai gambar sendiri kan, mempunyai desain sendiri, mempunyai presentasi sendiri. Bagaimana caranya kita bisa mengubah tampilannya sendiri, tampilan dari chatbot Acita. Nah, yang ingatkan adalah gambar-gambar di semua itu kita tidak bisa, kita mengambil gambar itu dari image hosting. Bapak Ibu tidak bisa langsung mengupload gambar di komputer Bapak Ibu. Kenapa? Karena kami sengaja nggak melakukan seperti itu supaya chatbotnya itu dan tidak lambat seperti itu. Gimana caranya kita bisa mengganti image-nya? Pertama-tama, Ibu bisa mencari image di internet. Jadi kita ada dua skenario. Pertama, kalau Bapak Ibu ingin menggunakan gambar dari internet. Jadi apa? Jadi pertama, Bapak Ibu bisa mencari Google Image seperti ini. Misalnya saya ingin mengganti gambar bunganya ya Bapak Ibu ya. Bunga. Lalu kita bunga di Google Image. Jadi jangan lupa Bapak Ibu kalau ingin mencari gambar yang high resolution, klik tools ini dan diganti large gambar.
Jadi nanti bunganya yang dia itu bunga-bunga yang resolusinya besar fotonya. Seperti itu. Caranya gimana? Tinggal klik saja, klik kanan, copy image address. Seperti itu. Atau lebih aman sebenarnya dibuka dulu Bapak Ibu gambar bunganya, open image in new tab, lalu saja copy image address. Nah, sekarang saya ingin mengubah background-nya menjadi background bunga tersebut. Saya copy paste. Nah, Bapak Ibu perhatikan nih Bapak Ibu, kalau kita lihat sekarang linknya ini terlalu panjang dan tidak gambar, harusnya itu gambarnya itu ada akhirnya itu .jpeg atau .png itu. Berarti gambar ini tidak bisa di-copy. Mungkin coba kita cari gambar yang lain misalnya. Gambar seperti ini ya, mungkin ya. Gambar ini kita klik copy image address. Kembali ke main.m, coba cari yang namanya background, kita ubah. Nah, ini juga belum bisa. Berarti Bapak Ibu, kalau kita bisa melihat, karena memang tidak banyak yang tulisan JPEG, kita tidak merekomendasikan Bapak Ibu copy paste dari Google Image langsung. Dan alasan kedua adalah kalau Bapak Ibu copy paste dari Google Image itu bisa cipta orang lain. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan Play atau Pexels. Ini website image yang free common license yang tidak melanggar hak cipta. Jadi misalnya flower, kita klik gambarnya, dan kita klik kanan, copy image. Copy. Nah, ini gambar belakangnya itu .jpg atau .jpeg, berarti ini aman. Kita ganti, kita save, kita publish lagi. Sekarang kalau saya chatbotnya Bapak Ibu, gambarnya berubah. Seperti itu. Jadi itu tahap pertama untuk mengubah gambar. Jadi bagaimana Bu? Apakah masih kurang jelas atau seperti apa? Ukurannya berapa maksimal untuk bisa mengubah background-nya itu? Ukuran apanya Bu? Ukuran image gambarnya ya? Iya, maksimal berapa? Tidak ada maksimal Bu. Bahkan makin besar makin baik. Kalau tidak terlalu besar maka akan terpotong seperti ini. Kalau di HP, di gambarnya di HP sebenarnya tidak terlalu masalah Bu, karena HP kan sifatnya kan vertikal ya, panjang vertikal. Tapi kalau misalnya dilihat dari laptop bisa terpotong seperti ini. Atau kalau mau mencari gambarnya tuh yang keyword-nya itu, kata kuncinya itu background. Ini. Jadi kalau saya copy paste ini, copy image address menggunakan ini yang tulisannya seamless background. Nanti gambarnya akan menyesuaikan dengan device apapun, gambarnya tidak akan terpotong-potong gitu. Jadi kata kuncinya itu seamless background. Kalau ingin mencet, karena kebanyakan gambarnya itu dari website bahasa Inggris. Jadi kata kuncinya kalau mau yang seperti ini tuh pakai seamless background. Ya. Apa yang masih ditanya lagi? Bisa semuanya Bu Intan. Jadi bisa .jpeg, .png, misalnya .jpg, .jpg atau .png itu semua bisa. Jadi selama tulisan belakangnya itu gambar sendiri, gambar format image itu bisa di. Kalau mau ganti avatarnya Bapak Ibu bisa juga. Kalau sama seperti background, diganti saja avatarnya. Gitu. Ini. Jadi sekarang kalau saya publish lagi, saya refresh ininya, avatarnya ganti sekarang, jadi ganti juga. Jadi seperti itu Bapak Ibu cara mengganti. Nanti di sini semuanya sudah ada panduannya di buku panduan.
Kalau misalnya mau mengganti teksnya, misalnya kan sekarang kan warnanya masih purple ya, purple, warna ungu. Sekarang saya mau ganti warnanya jadi misalnya, saya tinggal hapus saja, blue, ganti blue, seperti itu. Saya save, saya refresh lagi, maka chatbot saya berwarna, text bubble-nya berwarna biru, seperti itu. Kalau mau balikin lagi, sebenarnya kalau misalnya membalikan gambar lagi bisa menggunakan color wheel. Jadi cara tahu gambarnya kalau mau lebih akurat lagi bisa mencari color wheel. Bisa pakai sini, pakai palette di sini. Nah, saya misalnya mau pakai gambar ungu lagi. Saya paste di sini. Copy paste, lalu dimasukkan ke dalam sini. Kalau misalnya warnanya mau diangkat, ini namanya color palette. Nanti bisa langsung supaya warnanya bisa lebih tercustomize seperti itu. Sekali sebenarnya website-nya Bapak Ibu, cuman saya biasanya pakai ini untuk bereksperimen dengan warna. Jadi kalau saya publish lagi, berubah seperti itu. Oke. Bu Farhan, recording ini akan bisa dinonton ulang dari YouTube, jadi bisa lihat di sana. Tapi untuk gambar royalty bisa dicek di sini, Pixabay, Pexels, dan apa lagi ya? Bisa dicari sih Bu, free royalty image. Harusnya Unsplash juga boleh, Unsplash juga bisa, unsplash.com. Ini bisa dicari gambar-gambar free royalty. Seperti itu. Sejauh ini bagaimana Bapak Ibu, Mas, atau ada yang kurang dimengerti? Sudah jelas Pak, tapi nanti. Baik, terima kasih. Mohon nanti jangan khawatir Bu, untuk namanya kan kita belajar hal, dan mungkin untuk beberapa kawan-kawan di sini, Bapak Ibu di sini kan ini kan pertama kali Bapak Ibu membuat suatu hal yang bersifat teknis. Jadi mana-mana itu namanya belajar hal baru tuh, hal bingung tuh pasti yang normal. Kalau Bapak Ibu nggak bingung, berarti Bapak Ibu belum berkembang sesuai dengan tempo yang disiapkan. Gitu. Jadi tempo yang sesuai, sorry. Jadi nggak usah khawatir, bingung itu normal. Tapi ketika ada hal yang bingung, mohon langsung bertanya di WhatsApp group, atau kalau di sesi ini langsung post di dalam chat ini supaya saya bisa menjawab. Ya. Saya menggunakan tombol undo atau memang tidak ada ya Pak? Sebenarnya bisa untuk ini ya ada tombol undo, tapi saran saya kalau misalnya ingin bereksperimen misalnya ya, untuk saya mau ganti background tapi saya mau save background yang lama, Bapak Ibu gunakan garis miring spasi. Ini artinya saya menonaktifkan kode tersebut. Lalu di sini saya bisa pakai background yang baru. Ini tidak hanya untuk background, untuk hal background saja, tapi untuk hal-hal lain pun. Jadi misalnya Bapak ingin mengubah konten, tapi biar khawatir kontennya ada yang salah, nanti mau kembali ke yang awal, Bapak Ibu bisa menggunakan ini, garis miring spasi. Seperti itu. Jadinya kalau saya mengubah konten, saya mengubah konten background misalnya. Nah, saya nggak suka nih background ini, saya mau ke yang awal. Gimana caranya? Saya tinggal nonaktifkan saja memakai garis miring spasi, dan saya aktifkan background yang sebelumnya. Seperti itu. Jadi saya publish lagi. Nah, jadi saya bisa kembali ke
konten awal. Jadi begitu Bapak Ibu, ini tips juga bagaimana caranya Bapak Ibu bisa perubahan tapi bisa save versi yang sebelumnya itu dengan seperti itu. Jadi yang versi lama bisa di background, bisa di garis merah. Kalau mau banyak yang mesti di ini, bisa di drag semua. Jadi di drag semua, pencet Ctrl dan garis miring. Seperti itu. Nanti mau aktifkan lagi, di drag semua, di kontrol garis miring. Seperti itu. Jadi, sebelum melakukan perubahan, kita melakukan hal seperti dulu, supaya yang versi lamanya bisa diubah, bisa disimpan, seperti itu. Ya, sama-sama Pak Edi. Nah, ya. Baik, jadi kosmetik sebenarnya cukup mudah ya. Jadi tinggal ke main.m, dan semuanya bisa diubah di sana. Dan ini kalau misalnya mau belajar untuk mengubah kosmetik lebih detail, ini sebenarnya pakai kode HTML, jadi bisa ketik w3schools.com dan menggunakan kode di sini, template-templatenya, karena formatnya sama seperti format HTML. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Masih kuat Bapak Ibu atau sudah cukup membingungkan? Masih semangat? Boleh cek lagi Bapak Ibu, mungkin boleh suaranya atau di chat box. Masih Pak, lanjut Pak. Lanjut ya. Lanjut. Iya, terima kasih Bu Rani. Yang lain boleh cek juga, masih lanjut atau mau toilet break dulu? Ya Bu Dona ada mau raise hand, apa namanya Bu Dona? Silakan. Tidak Pak, lanjut Pak. Oh, baik. Oke. Ini masih mudah ya. Jadi sekarang sesi kedua. Bagaimana caranya kita mengubah kuis, hasil kuis seperti itu. Nah, pertama-tama ingin mengetahui di mana sih letak file kuis tersebut dan gimana caranya kita menemukan bank soalnya dulu dalam chatbot. Jadi pertama-tama kembali ke file explorer, kembali ke saya simulasikan ulang ya dari awal, misalnya Bapak tutup browsernya dan membuka lagi, Bapak Ibu bisa mencari Acita, klik chatbot. Jadi ini sekarang Bapak Ibu bisa klik topics lalu ke soal M. Bukan yang quiz ya Bu, ini itu algoritma untuk memodifikasi nilai cara penilaian tersebut. Tapi untuk kita sekarang mau belajar gimana cara ubah kuisnya dulu. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu klik soalan.m. Nah, di sini itu tercantum kuis-kuis yang mau diubah. Jadi sekarang untuk sekarang, jadi kalau kita membuka chatbot tersebut, kuis tersebut tuh tercantum dalam latihan. Dan sekarang Bapak Ibu lihat untuk template Acita sekarang, satu kuisnya kita mencantumkan 10 kuis. Ada 10 kuis dan kuis tersebut mengikuti urutan dari baris seperti ini. Jadi ya, tumbuhan milik akar adalah padi dan itu muncul dari yang pertama. Seperti itu. Jadi pertama, bagaimana caranya kita bisa mengubah kuis tersebut? Saya ingin menunjukkan dulu bagaimana mekanisme kuis bekerja. Jadi menambahkan pertanyaan itu tulisannya QQ. Jadi QQ itu artinya baris ini adalah baris pertanyaan. Seperti itu. Jadi tadi akar serabut itu adalah padi, tumbuhan yang memiliki akar serabut itu adalah padi, sesuai dengan AA ini adalah jawaban. Jadi kalau sekarang kita ada 2 AA, dalam arti kita mempunyai 2 pilihan jawaban. Seperti itu. Jadi kalau misalnya saya ingin menambahkan jawaban, ya, tidak tahu seperti itu, saya tinggal mengetik AA spasi. Saya save lagi. Nah, Ibu kan sudah save. Tapi Bapak Ibu, supaya kelihatan perubahannya, Bapak Ibu harus mempublikasikan ulang ininya. Nah, bagaimana caranya? Bapak Ibu kembali ke main.m dan publish lagi. Seperti itu.
Sekarang kalau kita back, saya membuka lagi kuisnya, akan ada tambahan pilihan tidak tahu. Karena saya dalam soalan .m, jadi Bapak Ibu bisa menavigasikan ini ya, step-nya di sini. Saya menambahkan tidak tahu di sini. Jadi hanya tambah. Bagaimana caranya saya bisa menambahkan baris barunya? Misalnya, saya ingin menambahkan baris baru. Caranya gampang. Pertama, saya berikan spasi dulu. Lalu ini adalah baris baru. Seperti itu. Saya publish lagi. Sorry, ada typo. Iya. Sorry, coba saya ulang lagi, saya save lagi, saya publish lagi. Saya ulangi satu-satu. Sorry, karena memang mereka itu dalam dua-duanya teks, maka dia akan otomatis tersambung. Jadi saya menambahkan teks bernama ini adalah baris baru, tapi masih tergabung dalam baru. Jadi bagaimana cara saya memisahkannya? Saya harus dengan hal lain. Misalnya saya tengah-tengahnya saya mau masukkan gambar. Gimana caranya masukkan gambar ke dalam ini? Masukkan ke dalam QQ. Lalu saya copy paste saja Bapak Ibu format yang sudah dimasukkan ke tempat lain. Saya copy, saya paste. Nah, jadi untuk pengetahuan Bapak Ibu, ini adalah dalam kurung untuk menambahkan gambar. Jadi image with ini 100% ini saya ingin mencocokkan gambarnya supaya tidak melebihi kotak bubble percakapannya. Dan ini sumber gambarnya. Seperti itu. Jadi ini cara kodenya. Saya ingin mengubah gambar. Gimana cara? Saya pakai Pixabay lagi. Saya mencari misalnya gambarnya padi, misalnya padi. Saya copy gambar padi yang ini. Saya klik copy image address ya Bu, bukan image, bukan save image, copy image address. Dan saya masukkan ke dalam ini. Ke dalam tulisan ini. Seperti ini. Saya save. Saya publish. Maka sekarang kalau saya back dan saya coba lagi, saya akan ada gambarnya. Dan gambar ini ada tulisan lagi, ini adalah baris baru. Seperti itu. Sejauh ini paham untuk cara menambahkan gambar di modul ada Pak ya itu Pak ya. Ada. Jadi saya ingin mempelajari. Baik. Ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu cara menambahkan gambar. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana saya ingin menambahkan soal baru, misalnya gitu. Karena sekali ini kan soalnya ada 10 ya, berarti ya, dan dia mengikuti urutan ini soal pertama, soal kedua, ketiga, sampai soal 10. Saya ingin menambah baru. Caranya gimana? Nggak usah khawatir Bapak Ibu, saya bisa saja. Oh, bentar, saya ingin menjelaskan juga yang ini tutup kurung nih Bu. Ini artinya ini adalah jawaban yang benar. Jadi kalau saya klik benar, maka jawaban saya akan benar. Tapi kalau saya klik salah atau tidak tahu, maka jawabannya salah. Karena di dalam konten ini memberikan indikasi bahwa yang dua ini salah, yang benar hanya ini. Seperti itu. Yang soal kedua ini, dua-duanya benar. Yang sebenarnya ini salah, ini sebenarnya dua-duanya benar. Jadi kalau mau mengubah, menentukan mana yang benar, mana yang salah, saya hapus saja salah satunya. Seperti itu. Maaf Pak, kalau 3 titik itu apa Pak? Nah, terima kasih Bu Lilik. 3 titik ini adalah untuk memisahkan soal
soal satu dengan soal yang lain. Jadi setiap kali kita mengakhiri soal harus ditentukan oleh. Pak, mau tanya Pak. Iya. Yang sebenarnya ini salah, ini sebenarnya tidak boleh dulu benar. Jadi kalau mau mengubah. Iya, ada Eko ya. Silakan Bu Dona. Halo Bu Dona. Baik, mungkin Bu Dona ngetik juga dalam ini, dalam. Ini Pak, Ya. tadi Silakan, kan Bu. kalau kita klik yang benar itu kan ada muncul piala. Kalau kita klik gambar yang salah kan ada emotikonnya yang seperti ini, yang nangis. Nah itu chatnya itu gimana Pak? Di mana kita cara setnya? Baik. Itu pertanyaannya sangat bagus ya Bu. Jadi sebenarnya ini bisa di-set dalam ke sini. Sebenarnya itu sudah ditentukan dalam quiz. Apa kalau fungsi itu apa Pak? Nah, Ya. Oke, sorry, bukan quiz, UI UX masalah. Quiz data, sebentar ya. Iya. Jadi di dalam quiz.m Bapak Ibu. Jadi jawaban benar atau salahnya itu bisa ditentukan di sini. Kita mungkin saya lompat ya Bapak Ibu, tapi kalau ingin menentukan responsnya, kalau jawabannya betul atau salah, itu bisa ditentukan dalam ini. Jadi gambar ini kan, ini gambar jawaban betul, yang ini gambar jawaban salah. Jadi misalnya sekarang jawaban betulnya saya mau ubah ganti, misalnya jadi misalnya gambar burung. Saya ganti copy image dan coba saya hapus biar tidak mengganggu. Nah, di dalam quiz.m ya Bapak Ibu, bukan yang di soalan.m. Baik Pak. Diganti gambarnya. Ya, sorry, di copy, ya, copy, paste di sini. Nah, saya save lagi, saya main quiz.m. Nanti jawabannya benar ya. Sorry, bukan, kayaknya jawaban salah kali ya. Oh, apa ya? Coba soalnya udah copy. Copy ya sudah. Oh iya, tadi belum tercopy, mohon maaf. Tadi saya copy sini, saya paste, saya save lagi, saya publish. Sekarang makanya untuk jawaban yang ini, jawaban saya berubah seperti itu. Jadi itu di kuis Ibu sedikit melengkap, tapi bisa diarah responsnya seperti apa. Nanti saya akan ajarkan ini yang formatnya sama dengan ketika kita mengubah materi seperti itu. Ya. Oke, kenapa tulisan QQ ini tulisan baru tidak muncul di soal? Apa dengan QQ soal? QQ itu hanya ada di dalam soalan.m, Bu Intan. Nanti untuk materi itu, karena kami ingin membedakan session dalam berarti Q&A sama materi. Kalau dalam materi kita formatnya sebenarnya mekanismenya sama seperti quiz. Dalam materi itu formatnya MM, bukan QQ. QQ itu hanya dipakai dalam soalan. Ini memang sebenarnya sedikit membingungkan, tapi sebenarnya terbiasa sebenarnya tidak apa-apa. Jadi QQ itu fungsinya sama MM, cuman kalau QQ itu hanya untuk soalan, kalau yang dalam materi dan kuis yang lain tuh formatnya MM seperti itu. Jadi semoga itu membantu sedikit. Ini memang sedikit membingungkan, tapi karena memang kita sedang terus upgrade toolsnya, jadi kita ada format lama yang masih tersimpan seperti itu.
Jadi kalau QQ harus ditulis ya Pak, ini adalah baris baru gitu ya? Ya, betul. Sebenarnya juga nanti di quiz.m ini ya, Bu, ini juga sama-sama. Sebenarnya juga ini MM juga sebenarnya sama nih. Membuat baris baru tuh MM. Jadi QQ dan QQ. Jadi kalau dua baris, yang satu baris buat gambar, satu baris buat dalam soal juga sama. Yang satu baris buat gambar, satu baris buat ininya teksnya. Tapi kalau misalnya MM kan kalau untuk baru nggak perlu ditulis kan? Tapi kalau QQ ini perlu ditulis ya Pak? Sama, kalau buat untuk baris baru juga perlu ditulis juga. Tadi saya mau nambahkan ya, saya responsnya. Kamu hebat. Gitu misalnya. Formatnya sama seperti QQ. Kalau saya publish lagi, saya back, maka dia akan baris baru. Jadi mekanismenya sama sebenarnya dengan QQ, cuman bedanya QQ itu hanya untalan, kalau MM itu untuk materi dan hal-hal yang lain seperti itu. Ya. Oke, makasih Pak. Iya. Jadi kalau saya mau, mungkin saya balik lagi ya, Bapak Ibu. Kalau saya ingin menambahkan materi, menambahkan soal, sebenarnya cukup mudah. Saya tinggal copy paste saja, copy paste dari format ini, lalu tempelkan saja di tempat mananya. Misalnya saya ingin menambahkan soal pertama, saya akan copy paste di sini. Kalau saya ingin soal ketiga, saya ingin menambahkan sini. Lalu saya gantikan saja kontennya, ini adalah soal pertama. Ini adalah soal ketiga. Saya save lagi. Saya kembalikan ke main.m, publish. Maka ketika kembali ke menu utama, saya klik lagi latihan. Jumlah soal saya bertambah dari 12, karena saya tadi baru menambahkan 2 soal tambahan. Lalu saya klik soal pertama, ya ini tuh. Ini adalah soal pertama, benar, dan jawabannya di sini benar, lalu lanjut ke soal kedua, yang merupakan soal pertama tadi, seperti ini. Jadi di sini Bapak Ibu bisa bermain se-fleksibel selama Bapak Ibu mengikuti format-format yang sama dengan yang lain. Jadi Bapak Ibu mungkin saya sarankan kalau mau nambahin soal, copy paste saja Bapak Ibu dengan format yang awal, lalu menambahkan konten sesuai cara penambahan yang sama. Begitu. Apa bedanya QQ dan Q, Pak? Oke, yang bagus nanti saya akan jelaskan di sesi selanjutnya, yang sesi ini. Seperti itu. Tapi untuk sepertinya hanya seperti itu aja Bapak Ibu, kira-kira modifikasi. Cukup simpel ya berarti ya untuk soalnya. Mungkin ada beberapa pertanyaan sebelum kita masuk ke pemodifikasian materi. Untuk nomor soalnya gimana Pak? Untuk nomor soal yang ini ya Bu, seperti ini ya. Iya. Oke. Ini sebenarnya tampilan soal, nomor soal ini mengikuti template. Kita ajarkan bagaimana cara mengubah tampilan supaya nanti mungkin ada nomornya atau nomornya. Tapi intinya urutan soal itu mengikuti urutan atas ke bawah. Jadi yang ini adalah soal pertama, yang ini adalah soal kedua. Seperti itu. Ini soal keempat, kelima. Berarti Pak, secara otomatis soalnya itu langsung tersusun dengan angka gitu ya, pemberian angka ya, tanpa kita memberikan nomor gitu ya Pak ya? Iya, betul. Karena kita sekarang sistemnya itu kita mengubah template Bu Dona. Jadi template-nya sendiri sudah ada format tampil untuk dengan setiap soal itu akan ada nomornya seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Oke, kenapa pakai huruf MM? Karena memang bahasanya bahasa pemrograman itu Bu. Jadi memang itu dari sinteksnya atau dari metodologinya. Kalau LL dan RR, kalau bisa melakukan seperti itu akan berjalan. Karena LL dan RR itu bukan prosedur pemrograman dari ini.
Jadi memang formatnya seperti itu, ya. Jadi ya. Nanti kalau bisa Bu Lilik mau membuat chatbot dari awal, nanti Bapak Ibu bisa menentukan juga. Misalnya saya nggak suka nih QQ gitu, misalnya saya mau terus kalau QQ-nya jadi LL atau RR itu bisa. Tapi karena kita belajarnya menggunakan template, jadi kita sekarang tidak, kita menggunakan seperti ini dulu, gitu. Yang penting sekarang tujuan kami semua adalah bagaimana kita bisa merombak menggunakan konsep chat untuk membangun materi pembelajaran. Yang penting pengertian. Nanti kalau mau setelah sudah mengerti, setelah sudah fasih, kita bisa langsung masuk ke pemrogramannya. Gitu. Itu di pertemuan selanjutnya seperti itu. Yang penting bisa modifikasi dulu supaya Bapak Ibu bisa siap pakai di kelas masing dengan semudah mungkin seperti itu. Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan, lanjut ke caranya mengubah materi seperti itu. Untuk soalan sebenarnya cukup simpel ya. Jadi kalau mau nambah gambar tinggal menggunakan ini. Harusnya kalau mau menggunakan video, selama videonya coba kita mengubah GIF ya misalnya ya, bird, misalnya flamingo. Cari image, saya cek ya apakah GIF format GIF itu bisa atau tidak. GIF. Misalnya ini, copy image address-nya, lalu ganti dalam sini. Kita save. Kita ke publish. Sorry. Ke menu utama, ke latihan soal nomor 2, jadi kita berubahnya. Ya, bisa. Jadi GIF juga sama sistemnya kayak seperti image. Juga diganti seperti ini. Begitu. Oke. Mungkin seperti itu. Kalau masih ada pertanyaan, kita bisa lanjut ke dengan WhatsApp group. Cuman sebelum kita ke sana, kita bisa juga, saya mau mendiskusi sebelum materi.m dulu. Jadi supaya kita bisa, setelah hari ini, Bapak Ibu bisa mulai bereksperimen untuk mengubahnya. Oke, jadi untuk materi.m ini sedikit berbeda. Karena materi.m itu kan sebenarnya cukup berbeda dalam arti konten tersebut terakses kalau kita mengkliknya tuh sesuatu kata tertentu. Jadi misalnya kita akar, maka chat akan memberikan penjelasan tentang akar. Bedanya dengan latihan adalah itu kan mereka 1 sampai 10. Jadi nomornya sudah ada. Tapi kalau kan kita kan ingin kata apa yang mereka ketik atau mereka tekan sebelum mereka menuju ke konten tersebut. Jadi kita harus mencocokkan katanya gitu. Jadi sekarang misalnya Bapak Ibu, kalau saya ketik akar, maka yang muncul adalah tentang akar. Kalau saya misalnya ketik batang, maka yang muncul akan batang seperti itu. Jadi bedanya soal dan materi adalah soalan itu tidak perlu mendeteksi kata kunci, kalau materi itu perlu mendeteksi kata kunci. Seperti itu. Saya ingin menjelaskan sedikit bagaimana chatbot itu bekerja. Jadi Acita ini sebenarnya bekerja dengan teknik chatbot yang simple, yaitu keyword matching. Keyword matching itu berarti chatbot tersebut akan menentukan kata-kata yang akan sesuai dengan kata-kata yang diketik oleh pengguna. Dan kalau pengguna mengetik kata akar, maka konten yang relevan akan muncul seperti itu. Nah, dalam materi ini sebenarnya kita banyak sekali konten-konten tentang penyiaran. Dan setiap konten itu ada kata kuncinya dan ada kontennya.
Jadi di sini dalam arti kalau saya mengetik akar, maka akar akan muncul, konten akar akan muncul seperti itu. Q ini saling sekalian menjawab. Kalau QQ itu konten untuk pertanyaan atau soalan, kalau Q ini algoritma pencocokan atau dengan seperti itu. Jadi sekarang kata kunci akar dia akan menghasilkan seperti ini. Jadi misalnya kalau saya ganti akar menjadi misalnya pelatihan atau misalnya revolusi edukasi. Saya save, balik ke main.m saya publish, saya publish, saya back. Ketika saya ketik revolusi edukasi, revolusi coba. Saya harus pakai ini. Spasi, nggak pakai spasi tadi. Tadi nggak pakai spasi ya, saya kliknya. Oh iya benar-benar. Terima kasih Bu sudah memperhatikan. Coba. Siap. Ya, berarti Bu Yeti sudah sangat atentif ya Bu. Lebih atentif dari saya sebagai pengajar. Baik. Saya juga. Ya. Jadi seperti yang Bu Yeti bilang, kalau saya ketik revolusi edukasi sekarang akan mengambil konten akar. Jadi seperti itu Bapak Ibu cara matchingnya ya. Kalau saya balikan lagi ke akar, maka akan kembali ke akar ininya matchingnya. Akar. Kak, saya mau tanya, ini dengan soal tadi ya. Jadi kalau kita ingin memperbanyak konten kayak gini, kita tinggal copy, kita paste lagi untuk membuat kata kunci contohnya seperti itu ya Pak? Betul. Jadi seperti kalau misalnya saya bikin konten baru, misalnya saya konten sama pelatihan misalnya. Nah seperti itu ya, saya paste akarnya pelatihan, lalu saya modifikasi konten yang di sini, Bu Dona. Gitu. Iya. Nah, mungkin saya sebelum kita maju jelaskan juga bagaimana cara konten ini bekerja dan apa bedanya dengan soalan.m ini. Dalam konten ini kita cukup variatif karena kalau kita lihat kadang-kadang kita mau formatnya tuh sebanyak mungkin. Ada yang bersifat point, ada yang bersifat italic atau dengan huruf bold segala macam. Ada yang bersifat paragraf. Jadi cara yang pertama adalah ini sama. Semuanya instead of QQ kita pakai MM. Dan kalau misalnya saya mau memilih dua konten yang berbeda, misalnya gitu ya, saya tinggal pakai MM ini. Jadi artinya setiap ini akan menjadi baris baru dan ini yang baris baru yang terpisah dengan space di sini gitu. Jadi sama, dan saya ingin, ini semua sudah panduan, tapi saya ingin memberikan panduan juga. Kalau misalnya mau diitalikan, diberi ini hashtag untuk mengawali huruf italik, dan hashtag untuk menutupi huruf italik. Jadi seperti ini. Kalau yang kedua, kalau saya mau bedanya, kalau italik pakai hashtag, kalau bold pakai bintang. Jadi kalau lihat akarnya bold dan fungsinya ini bold seperti itu. Kalau saya ingin menambahkan poin-poin, itu sekarang bedanya instead of pakai MM, kita menggunakan M untuk mengawali dan mengakhiri poin-poin tersebut. Jadi sekarang ada 3 poin nih sekarang. Jadi di sini kan ada 3 poin. Fungsi akar itu cadangan makanan, menegakkan tumbuhan dan menyerap air mineral. Gimana cara tulisannya di dalam kodenya? Jadi pertama memakai pakai MU, lalu garis baru M star setiap poin, dan ditutup dengan MU. Karena ingin menutup dan membuka untuk poin-poinnya. Seperti itu. Lalu yang lain kalau kita mau menuliskan paragraf, dan setiap kali ini ketika kita selesai menutup setiap materinya,
kita harus di M dot untuk baris terakhir dan diakhiri dengan dua strip. Itu bukan underline strip ya, bukan underline kan seperti ini. Kalau ini strip. Pak. Iya, silakan Bu. Iya Pak, saya kan mengamati M ini apakah itu spasi, 2 spasi, 1 setengah spasi untuk MM ini kan air yang kita siram akan titik-titik, kemudian ada 2 M, kemudian bawahnya 1 M. Apakah itu menandakan spasi ataukah memang secara program harus dibuat seperti itu? Oke, pertanyaan yang bagus Bu Lilik. Jadi untuk yang ini itu untuk memberikan spasi sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita hapus, sebenarnya masih berjalan programnya. Kalau saya hapus lagi, ini juga masih berjalan. Namun kalau kita save dan publish ulang, ya, saya sahabat publish ulang, misalnya saya ingin lihat akarnya lagi, maka spasinya hilang Bu Lilik. Jadi itu memberikan baris memberikan baris. Berarti SMN itu satu spasi Pak ya. Kalau 3, berarti kita tidak bisa seperti itu. Misalkan kita ingin 1,5 spasi itu tidak bisa Pak ya. Jadi satu SMN itu menandakan 1 spasi gitu Pak ya. Betul. Belum 1,5 bisa, tapi harus yang lebih dalam lagi. Jadi untuk sekarang hanya hitungannya 1 spasi, 2 spasi gitu Bu. Iya. Terima kasih Pak. Iya, baik. Ya, kalau saya bikin gapnya 5 mm ya, coba saya lihat jadinya seperti apa di tulisannya. Coba saya akar lagi untuk melot. Nah, dipanjang seperti itu. Jadi mungkin kalau mau mengatur formatnya untuk sekarang bisa diatur saja gapnya ini. Seperti itu. Nah, ini saya ingin menunjukkan juga, karena kan sekarang kalau Bapak Ibu sudah melihat navigasi, tadi kan saya bisa ngeklik, ini kan Bu, kalau misalnya saya ke Batang, saya bisa mengklik Batang. Tapi kadang-kadang tuh yang saya perhatikan itu, anak-anak tuh suka, kalau misalnya ngetik Batang atau akar secara langsung, makanya banyak sekali chatbot itu akhirnya menggunakan tombol untuk mempermudah navigasi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa tombol supaya dia bisa masuk ke selanjutnya, ke materi selanjutnya, seperti itu. Nah, di sini kalau Bapak Ibu lihat, di sini ada namanya cara untuk membangun tombol. Jadi formatnya seperti ini, ada $sign dalam kurung, lalu nomor ini namanya emoji ya Bapak Ibu. Jadi ini sebenarnya 12824 ini artinya tuh emoji ini, sun ini. Jadi cara seperti apa? Jadi bisa dilihat dari emoji HTML. Tapi opsional. Jadi ini hanya menunjukkan emoji. Lalu nanti kita lihat ada lanjut. Jadi kalau ikon button ini, caranya adalah dengan mengetik seperti ini. Button. My button. Fungsi button ini adalah Bapak Ibu, ini untuk menggantikan ketikan. Jadi kalau saya ketik dari sini, saya klik lanjut, sebenarnya dia akan lanjut ke sesi selanjutnya, seperti lanjut ini. Cuman karena sekarang saya malas ketik, daripada saya ketik, saya buatkan saja buttonnya, seperti itu. Tombol itu adalah tombol untuk pengguna Bapak Ibu atau murid Bapak Ibu untuk jalan pintas saja, untuk mempermudah ketikannya seperti itu. Jadi misalnya saya langsung dari akar saya mau masuk langsung ke batang misalnya. Caranya Bapak Ibu, jadi caranya adalah saya tinggal membangun baris baru, ini kutip batang my button, seperti itu. Saya save, saya publish. Maka kalau saya balik lagi,
Bentar ya, saya cek lagi ya. Batang. Oh, di pelatihan. Ini di akar, di akar. Mohon maaf. Ya, jadi harusnya di akar, bukan di pelatihan. Jadi saya pelatihan lagi batang misalnya. My button. Saya publish lagi. Coba saya masukin akar lagi. Akan tumbuh tombol batang. Dan batang ini ketika saya mengklik tombol batang ini seolah-olah sama seperti pengguna Bapak Ibu mengetik kata dalam teks ini. Gitu. Dan kenapa Bapak bisa merespons? Karena di konten materi sini saya memetakan nih tulisan batang di sini. Seperti itu, maka bisa merespon. Kalau tidak, kalau misalnya saya mengetik random, misalnya ya, saya ketik bukan Batak tapi Pamungkas misalnya gitu ya. Jadi saya dulu nonton bola dulu Persija, maka dia tidak akan merespons karena kata-kata Pamungkas itu belum ada dalam konten materi Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi sejauh ini, oke, saya menjawab pertanyaan dalam pertanyaan dulu. Bisa nggak kita buat soal dulu di Excel, kemudian kita kopas saja ke botnya? Bisa sebenarnya. Jadi kalau misalnya saya Google Docs ya misalnya. Jadi apa yang saya suka lakukan adalah kadang-kadang Bapak Ibu, misalnya saya bikin Google Docs baru. Saya bikin konten baru. Saya biasanya seperti ini kalau saya untuk program, kadang saya bikin versi biar kita tidak masih ingat versi lama. Jadi saya suka bikin tulisan seperti ini, versi 1 soalan. Dan ini semua konten saya copy paste, saya copy semua ke dalam sini. Jadi misalnya kalau seolah-olah misalnya tahu-tahu saya kehapus ya Bapak Ibu ya, misalnya saya kehapus nih, aduh gimana ya kontennya hilang. Saya bisa balik ke Google Docs, copy paste saja hal yang sama. Copy paste. Ini saya klik copy lalu paste. Seperti itu. Jadi yang biasa saya lakukan adalah ketika saya bereksperimen, saya akan membuat beberapa versi. Jadi misalnya nanti saya bikin di baru, misalnya page di halaman baru, namalan.m versi 2. Nah, dari sini modifikasi dulu di sini. Saya konten baru misalnya QQ tentang sejarah misalnya. Apakah Bung Karno pernah melakukan pidato proklamasi. Nah, saya terus edit dulu nih Bapak Ibu. Jadi sebelum saya masuk ini, kadang-kadang supaya saya tidak mengganggu mekanisme yang sudah jalan, saya biasanya editnya di ini dulu, di Google Docs dulu. Nanti baru saya copy paste lagi ke dalam ini. Copy paste yang versi 2 nggak jalan, paling tidak saya masih ada versi 1 supaya saya bisa nge-recover versi sebelumnya yang sudah jalan. Jadi begitu sih Bu, namanya kalau di pemrograman namanya version control, dan version digunakan supaya ketika kita mau melakukan perubahan, kita masih versi lama yang berjalan seperti itu. Jadi saran saya Bu mempunyai Google Docs, satu buat menyimpan soalan.m yang berjalan, satu buat menyimpan materi.m yang berjalan. Jadi supaya nanti kalau ada aduh gimana ya saya melakukan perubahan, saya nggak tahu salah di mana, sudah coba-coba saya masih menyerah, terus nanti masih malu bertanya dengan Christian, Ibu bisa menyimpan versi copy paste versi sebelumnya itu untuk dokumentasi.
Pak, saya mau tanya, ini kan sekarang kita kan udah Acita ya Pak ya. Iya. Berarti kalau kita mau ganti title-nya, kemudian deskripsinya, dan misalkan ada bagian-bagian main dot m ada tanda ini ya Pak ya. Betul. Nanti kalau Bapak Ibu mau share, saya kan Bapak Ibu share Tokopedia misalnya gitu kan, share Tokopedia punya link di WhatsApp kan akan muncul thumbnailnya ya Bu Dona ya. Iya Pak. Ya ini jadi yang ini itu untuk misalnya saya bisa ubah ini itu adalah ini tuh image yang akan muncul ketika kita share jadi lewat WhatsApp atau Facebook atau Instagram. Betul Bu Dona, bagus sudah point out. Jadi saya lupa juga bilang ini itu untuk meng-share untuk si chatbot Bapak Ibu ketika Bapak Ibu meng-share chatbot Bapak Ibu lewat atau Instagram, Telegram atau sosial media yang lainnya itu. Oke, baik, terima kasih Pak. Sama-sama Bu Dona, iya. Baik. Jadi seperti itu Bapak Ibu, misalnya untuk pengubahan materi dan saya sebenarnya masih banyak penjelasan, tapi kita stop dulu karena apa namanya kita akan algoritma, cuman untuk sekarang saya mau Bapak Ibu tuh familiar untuk mengubah kontennya sebelum kita bisa mengubah algoritmanya seperti itu. Jadi sekarang nanti saya Bapak Ibu semoga untuk sebelum kita selanjutnya minggu depan, saya berharap Bapak Ibu sudah mendownload template-nya dan sudah mulai mengubah konten dari Acita, dari background-nya, avatarnya, soalan atau materinya, supaya nanti saya bisa melihat pola template Acita-nya sangat berubah dengan template kurikulum apa yang Bapak Ibu ingin sampaikan, seperti itu. Jadi untuk tugas sebelum kita bertemu minggu depan, simpel dulu. Pertama, kita bisa mengubah soalan.m. Soalan.m menjadi soal-soalan yang Bapak Ibu ingin tampilkan. Yang kedua, materi.m. Kita bisa mengubah materinya supaya nanti materi Acita itu tersebut berubah menjadi materi Bapak Ibu, seperti itu. Dan untuk memudahkan Bapak Ibu, kita sangat menyarankan Bapak Ibu itu bekerja sama dengan grup, karena saya tahu Bapak Ibu pasti sibuk di tengah pengajaran, dan pasti nanti ketika membangun chatbot ini itu memakan cukup waktu. Jadi lebih baik nanti saya akan Google Sheet-nya supaya Bapak Ibu bisa mengisi grupnya masing-masing untuk grup belajarnya, dan nanti saya akan juga Google Form untuk mengumpulkan Bapak Ibu mengumpulkan yang sudah diubah. Ini bukan untuk penilaian, tapi ini untuk untuk kami untuk mengetahui seberapa jauh Bapak Ibu sudah mengembangkan chatbot ini dan apa hal-hal yang masih bingung seperti itu. Jadi nanti tidak usah khawatir, instruksinya akan kami kirim WhatsApp, dan itu saja Bapak Ibu, mengubah soalan.m, materi.m, dan mungkin tampilan main.m, supaya nanti benar-benar berubah tampilannya. Algoritmanya seperti apa kita bahas minggu depan, bagaimana caranya membuat algoritma kuisnya, dan bagaimana caranya kita bisa memonitor hasil kuis yang dimasukkan oleh pengguna chatbot Bapak Ibu. Oke, mungkin ada pertanyaan. Mau tanya Mas. Ya. Jadi kayaknya agak bagian button. Berarti kalau kita mau bikin tombol kayak tadi batang, itu berarti harus kita deklarasikan dulu di materi.m itu. Betul, kita harus. Artinya kalau misalnya kita bikin menu apa misalnya ya, pohon gitu ya, tapi belum dideklarasikan di materi, akan bisa
berfungsi gitu ya tombolnya. Betul sekali Bu Rani. Jadi Oh, gitu. kita membuat tombolnya, membuat kata kuncinya, kita harus menyiapkan kata kunci. Jadi kayak termasuk pohon. lanjut, mulai kayak gitu juga Mas. Lanjut itu sudah ada Bu. Lanjut itu sudah dibuat di sini. Iya. Iya. Jadi ini adalah daftar kata kunci yang akan teraktifkan kalau misalnya diketik. Ya betul. Jadi dia nggak pakai sistem hyperlink gitu nggak ya Mas ya? Enggak. Iya. Oke. Thank you Mas. Sama-sama Bu Ranita.